Loh kok jadi malah polisi minta operasional untuk melakukan tugasnya polisi? Emang uang operasionalnya nggak cukup apa kemana Mas? Sampai minta sama warga, sama masyarakat Pak? Iya, pasti nanti orang tanya, bener gak itu? Ada tanda terimanya nggak kan gitu? Kan nggak mungkin kan? Ada invoice-nya nggak ya? Jadi menurut saya, sekali lagi sistem dirubah, ya kan? Jadi menerima laporan masyarakat, itu seharusnya adalah perwira ke atas. Tidak bisa seorang brigadir itu menerima laporan. Karena itu sama dengan seorang dokter menerima pasien. Ini kan tim reformasi akan segera dibentuk. Kemungkinan dalam waktu dekat akan diumumkan timnya. Dan ada beberapa nama yang sudah beredar. Ada disebut nama Mahfud MD, kemudian ada Susno Duaji, pokoknya pendekar-pendekar lah yang sering tampil di reformis di televisi. Ini bukan tugas mudah, bahkan masyarakat sangat berharap tim ini akan benar-benar membuat reformasi di tubuh Polri. Nah, kira-kira kita khawatir harapan masyarakat ini nanti cuman jadi harapan aja. Iya, jadi mandek. Jadi, enggak. Karena begitu udah dibentuk ternyata nggak sesuai dengan apa yang tujuan utamanya. Ya harusnya harapan jangan jadi harap-harap juga nih ya. Jadi harapan masyarakat tadi melihat pernyataan Pak Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan membentuk komisi reformasi ini benar-benar ya lintas ilmu lah, di lintas fungsi orang yang pernah bertugas di luar nih. Ada purnawirawan Polri di situ, ada mantan pejabat tinggi di negara ini. Mereka diskusi dulu bagaimana sebaiknya ke depan. Jangan langsung bicara, oh ini tempatkan dulu kementerian. Itu mungkin nomor terakhir kalau mau bicara itu. Yang pentingnya bagaimana tugas-tugas pokok polisi ke depan supaya lebih profesional. Jadi misalnya contoh gini, polisi dalam penegakan hukum. Kan ada criminal justice system nih. Nah itu ada penyidik dari Polri, kemudian ada jaksa penuntut, kemudian ada juga pengadilan di situ, ada lembaga pemasyarakatan. Nah, sekarang dengan muncul lembaga Badan Narkotika Nasional, ya kan, polisi juga ada, kemudian ada KPK, ada BNPT dan sebagainya. Nah, apakah lembaga-lembaga negara ini tidak perlu dikembalikan lagi kepada Polri seperti itu? Nanti Kapolri ditantang misalnya yang baru kalau terpilih ya, sanggup nggak melaksanakan tugas penyidikan tidak pidana korupsi. Karena dalam penyidikan tidak pidana korupsi, baru saya dengar juga tadi, beberapa kasus itu masyarakat biasa bisa dengan pidana korupsi dengan pasal 2. Saya pelajari di mana, keuangan negara di mana, nggak ada. Seperti itu. Jadi ini penyidikan korupsi itu harus benar-benar diawaki oleh orang-orang yang profesional. Ya kalau saya, kalau ada komisi reformasi ya kembalikan saja kepada Polri. Saatnya Polri harus mampu melaksanakan tugas-tugas yang sekarang ditangani oleh lembaga-lembaga lain yang menangani tugas-tugas Polri yang sebelumnya tadi. Jadi mengawasi menata ulang. Zil, kalau kamu ditanya sama tim reformasi Polri, Mbak Zila, apa yang harus Mbak Zila inginkan ketika berurusan dengan polisi dalam kasus apa dan harapannya apa? Ya pasti itu balik lagi ke fungsi utama tadi yang Pak Guru sampaikan gitu ya, melindungi dan melayani gitu. Karena sekarang polisi sekarang nggak tahu ya, mungkin masyarakat tuh menilainya polisi itu jadi kita tuh bermusuhan gitu sama polisi. Kalau saya tuh pengennya Pak, begitu kita datang ke kantor polisi, kita tidak ada perasaan takut. Kan katanya kalau melaporkan hilang mobil satu, begitu lapor polisi bisa hilang mobil 2 katanya kan. Nah kita pengen begitu kita lapor, diterima dengan baik, kemudian diproses dan cepat selesai. Itu yang banyak berharap. Karena ada orang yang udah melapor sekali, suruh balik lagi 2 kali, balik lagi 4 kali, dia punya ada orang yang berhutang 9 juta. Begitu bolak-balik habisnya 100 juta, malah lebih gitu kan. Ratusan kayaknya. Ratusan kali selama bolak-balik. Ya saya kurang 100 juta lebih itu sih.
Ya kurang lebih bisa. 100 juta? Kan lagi, tapi yang kedua ini dihentikan dengan alasan bukan tindak pidana dalam jangka waktu beda 1 hari setelah saya viral video yang pertama. Gitu. Oke. Intinya ribet banget deh gitu ya. Banget gitu. Udah habis keluar berapa Anda? Keluar uang berapa tuh? Hampir 4 tahun berarti ya? Iya. Untuk kasus yang menurut saya ini ecek-ecek sebenarnya. Betul. Habis berapa itu? Bolak-balik berapa kali ke kantor polisi? Uang habis berapa? Sering sih kalau bolak-balik ongkos-ongkos berapa kayak kira-kira gitu. Ada 10 kali, 20 kali lebih pasti? Ratusan kayaknya. Ratusan kali selama 4 tahun. Bolak-balik ke kantor polisi? Iya, saya juga ada bagannya. Tadi sudah saya serahkan. Ratusan kali? Iya. Untuk kasus yang penipuan 8 juta jadi 16 juta rupiah saja itu? Iya, karena saya butuhnya bukan... Terus uang habis berapa? Iya banyak juga. Ongkos-ongkos itu kan gak kerasa ya? Iya, yang tadi uang operasional, ongkos, kalau dikumpulkan berapa? Ya, saya kurang 100 juta lebih? Itu sih. Ya kurang lebih bisa. 100 juta? 100 kali bolak-balik, uang habis 100 juta lebih? Mungkin kurang lebih begitu ya kalau misalnya kita lihat ongkos selama 4 tahun. Untuk hanya melaporkan Anda beli mobil, showroom, yang dibohongi dalam tanda kutip ya, 8 juta pajaknya, tapi kemudian ternyata 16 juta Anda laporkan itu, hanya selisih 8 juta Anda laporkan penipuan, 100 kali bolak-balik ke polisi, 100 juta lebih habis. Mungkin sekitar segitulah. Dan kasusnya sekarang adalah sudah sampai penyidikan, ada tersangkanya? Tersangka belum? Belum juga tersangka? Belum. 4 tahun? Iya, tapi sudah naik sidik ya. Naik sidik? Iya. Saya speechless loh. Jadi malah jadi males orang ngurusin dia. Jadi ya udah biarin aja. Ya udah biarin aja lah gitu. Nah, sebenarnya kalau masyarakat mah tuntutannya nggak terlampau banyak Pak. Pokoknya ada kemalingan, polisi datang, tidak ada biaya, selesai dan cepat ditangani. Dan pernah beberapa kali juga dengar cerita dari teman-teman, mereka punya kasus, mereka malah dimintain sama oknum polisi itu untuk minta uang operasional, Pak, gitu. Kami juga, loh kok jadi malah polisi minta operasional untuk melakukan tugasnya polisi. Emang uang operasionalnya nggak cukup apa kemana Mas? Sampai minta sama warga, sama masyarakat, Pak. Iya, pasti nanti orang tanya, bener gak itu? Ada tanda timanya nggak kan gitu? Kan nggak mungkin kan? Ada invoice-nya nggak ya? Jadi menurut saya, sekali lagi sistem dirubah, ya kan? Jadi menerima laporan masyarakat itu seharusnya adalah perwira ke atas. Tidak bisa seorang brigadir itu menerima laporan. Karena itu sama dengan seorang dokter menerima pasien. Dialog, aktif. Dan pada saat menggali itu, ya menurut saya itu bukan hal yang mudah. Tidak bisa memotong pembicaraan orang yang sedang melapornya. Tunggu, nggak boleh. Harus mampu mendengarkan, menyerap dulu, baru nanti ditanya. Seperti itu. Nah, berarti ini harus diperbaiki. Perwira harus punya sertifikat untuk menerima laporan masyarakat tadi. Itu harus disiapkan. Nah, kemudian ke depan nanti dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi, apakah setiap laporan polisi itu harus dibuat di kantor polisi? Kalau dibuat di kantor polisi, mungkin kurang lebih hanya 5.000 atau 5.000, nggak sampai 6.000 titik laporan polisi, titik penerima laporan polisi. Tapi setiap perwira dimanapun dia berada harus dapat menerima laporan polisi online. Online. Berarti kalau itu sudah online dan setiap perwira, perhitungan saya ada 60 sampai 70.000 titik laporan polisi. Dan itu nanti masuk semuanya ke sistem, ditangani, dimanapun dia berada. Gitu loh. Ini harus diperbaiki seperti itu. Kemudian yang dulu juga belum tentu jelek. Dulu ada namanya perwira samapta. Setiap lulusan perwira, sekolah perwira, apakah itu sekolah inspektur polisi atau akabri, akademi kepolisian, harus menjadi pamapta. Pamapta itu panglima perang Kamtipmas di daerah, di Polres itu harus ada pamapta. Di samping menerima laporan polisi, datang ke TKP. Quick respon time-nya dia mendatangi TKP itu ujian bagi pamapta. Itu. Dan ini harus punya sertifikat sebagai pamapta waktu lulus pendidikan. Nah, ini perlu ada pembenahan nanti di lembaga pendidikan perwira seperti itu. Sehingga ke depan lagi nanti seluruh tugas-tugas polisi di tingkat Polres ya terutama ya, seluruh Indonesia adalah sama, tidak beda-beda. Jangan diberikan sama
Cukup brigadir saja jangan. Ini perwira. Nah, brigadir itu membantu perwira. Sehingga ke depan setiap brigadir pasti akan punya idola. Wah, saya dulu idola saya perwira ini namanya ini. Orangnya pinter dan sebagainya, komunikatif dan sebagainya. Nah, ini harus diciptakan harmonisasi dalam tugas-tugas polisi di bidang pelayanan masyarakat seperti itu. Atau sekarang misalnya gini. Misalnya Mbak Wajila kehilangan mobil bangun pagi-pagi. Harus berbuat apa? Lapor polisi. Lapor polisi, cari BPKB dulu dan sebagainya. Ya kan? Nah, seharusnya kan ini ada kontak center yang dibangun. Jadi begitu kehilangan mobil, kan cukup sampaikan informasi dulu ke kontak center. Dan itu disebar ke seluruh Babin Kamtibmas seluruh Indonesia. Tinggal dicari. Kenapa kita nggak bisa begitu, Pak? Kayak gitu. Sekarang kita kalau kehilangan mobil mendingan ke media atau ke netizen. Jadi, Mas, hashtag no viral no justice. Jadi sekarang harus viral dulu baru kita dapat keadilan, Pak. Harus baru diurus. Ya, jadi gini, ada pergantian kepemimpinan terus berganti model. Dulu 2013 Pak Timur Polri, saya waktu itu Kabah Harkam ya. Kita studi banding ke Amerika dengan 911. Kita kerjasama dengan Telkom. Jadi polisi nggak usah memikir hardware softwarenya, semua ditangani Telkom karena Telkom itu ada sampai kabupaten. Nah itu nanti polisi tinggal menerima laporan tadi. Benar. Operatornya adalah Telkom, jangan polisi. Gitu loh. Nah polisi tinggal dapat informasi melaksanakan tugas seperti itu. Nah kemudian kalau ada laporan hilang cukup pakai WA, ada data. Kenapa nggak dijalanin itu, Pak? Atau bagus loh. Ini harus dikembangkan, yang ahlinya kan Telkom, bukan polisi.